Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Luar biasa ya adik-adik. Senang sekali hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan Bina Iman Anak. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Nah, adik-adik ingin mengingatkan bahwa Paskah adalah perayaan penyelamatan umat manusia dari dosa melalui serangkaian peristiwa yang dimulai dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan adik-adik semua, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus melakukan itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Gitu ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan mendalami bacaan Injil pada hari ini. Dan juga adik-adik, hari ini adik-adik akan menyaksikan teman-teman mengungkapkan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti Misa Paskah bersama-sama. Dan adik-adik juga akan menyaksikan bagaimana teman-teman mengungkapkan niat-niat mereka sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mem Ance. Marilah adik-adik yang terkasih, kita berdoa sebelum memulai kegiatan Bina Iman Anak pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami kembali dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini, untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kegiatan Bina Iman Anak dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya sangat senang karena saya sudah mengikuti misa dengan baik. Saya senang karena Kristus telah bangkit. Natasha merasa senang karena bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan teman-teman, dengan keluarga. Hai guys, Wewe senang sekali bisa ikut misa Paskah hari ini. Senang karena bisa diberkati Romo, bertemu dengan teman, dan dapat telur Paskah. Saya merasa senang dan bahagia. Aku bersyukur bisa misa di gereja lagi. Senang karena bisa mengikuti Paskah bersama teman-teman. Senang karena bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman. Sukacita karena Yesus bangkit untuk orang-orang yang berdosa. Perasaan saya sangat senang ketika sedang merayakan Hari Raya Paskah. Saya akan sangat belajar membaca Alkitab dan sering mengikuti biak. Sampai jumpa. Saya akan sering rajin berdoa dan menyayangi Mama Papa. Natasha akan rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin membaca kitab suci. Rere bersyukur kepada Tuhan karena selalu mencintai Rere. Jadi Rere berjanji untuk selalu berdoa dan ke gereja setiap hari. Dan satu lagi, Rere akan rajin belajar dan nurut pada Mami Papi. Reva akan semakin rajin berdoa, semakin rajin belajar, dan sayang kepada keluarga. Saya akan rajin berdoa dan patuh kepada orang tua. Aku akan rajin berdoa lagi, dan aku akan membantu yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, Tuhan berberkati. Berdoa, membantu orang tua, lalu belajar. Mengikuti teladan Yesus dengan mengasihi dan membantu sesama. Yang akan saya lakukan adalah rajin berdoa dan akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Rajin membantu orang tua dan belajar dengan giat. Oke adik-adik, kegiatan Bina Iman anak kita sudah ada di penghujung acara. Maka kita akan menutup kegiatan Bina Iman anak kita dengan berdoa, dan sesudahnya nanti adik-adik menyampaikan ya pada mama, pada papa, pada bapak, pada ibu. Untuk adik-adik, ungkapan syukur adik-adik akan diwujudkan dengan tindakan yang seperti apa. Begitu ya adik-adik. Terima kasih atas keikutsertaan adik-adik dalam kegiatan Bina Iman anak kita kali ini. Jangan lupa adik-adik selalu rajin berdoa dan mendengarkan nasihat orang tua. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kembali kami ucapkan puji syukur karena Engkau telah memberkati kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk hidup dalam kegembiraan dan rahmat Paskah setiap hari. Biarlah kami terus bersyukur atas pengorbanan-Mu, terus bersuka cita karena keselamatan dari-Mu. Demikianlah doa ini kami haturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.